ketika berbuat salah harus cepat-cepat kembali dan bertaubat. Sedangkan mengenai tanda-tanda bahwa taubatnya seseorang diterima, menurut para syekh sufi ada 4 tanda. Yang pertama, terputusnya hubungan dengan para pelaku kejahatan dan terjalinnya hubungan yang erat dengan orang-orang saleh. Yang kedua, terhindar dari segala dosa serta adanya kesungguhan untuk mentaati Allah. Yang ketiga, senantiasa ingat bahwa kehidupan akhirat lebih baik dan abadi dibandingkan kehidupan dunia. Yang keempat, mengisi waktunya hanya untuk menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Kesimpulannya, tanda taubat itu diterima apabila dosa tersebut tidak pernah terjadi lagi. Dan ketika jiwa insani sudah lebur ke dalam jiwa ilahi, sebagaimana diajarkan oleh Syekh Siti Jenar. Sehingga kepada orang mukmin, jika bertemu dengan orang yang memiliki tanda-tanda tersebut, maka oleh para ulama sufi, ia diwajibkan untuk melakukan 4 hal. Yaitu yang pertama, dia harus mencintainya karena Allah juga mencintainya. Yang kedua, dia harus mendoakannya agar selalu diteguhkan oleh Allah dalam taubatnya. Yang ketiga, tidak mencelanya atas dosa dan kesalahan yang dulu pernah dia lakukan. Yang keempat, berteman dengannya dan menolongnya. Sehubungan dengan konsepsi diterimanya taubat tersebut, maka taubat terbagi menjadi 2 jenis, yaitu taubatnya orang-orang awam dan taubatnya orang-orang yang benar-benar beriman. Orang-orang awam mengharapkan untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan jahat menuju kebenaran dengan selalu mengingat Allah dan melaksanakan usaha-usaha serius, meninggalkan kesenangan dan keinginan jasadnya, serta melaksanakan kesulitan-kesulitan terhadap egonya. Dia harus beralih dari pemberontakan yang angkuh melawan perintah Allah menuju ketaatan. Itulah bentuk penyesalannya yang bisa membawanya dari api neraka ke surga. Sementara orang yang sungguh-sungguh beriman, hamba Allah sejati, secara keseluruhan berada dalam makom berbeda. Mereka berada pada tingkat kebijaksanaan ilahiyah yang jauh lebih tinggi daripada makom yang terbaik bagi orang awam. Mereka telah mencapai kedekatan dengan Allah. Mereka telah meninggalkan kesenangan dan keuntungan dunia ini, serta mencicipi rasa kesenangan dari alam spiritual. Cita rasa akan keakraban dengan Allah, kesenangan memandang esensinya dengan ainul yakin. Perlu ditandaskan bahwa taubat yang sesungguhnya adalah dengan meminta Allah untuk menghapus ego seseorang, kepribadian seseorang, individualitas seseorang, seluruh diri sendiri, dan menarik esensi seseorang. Hal ini didasarkan atas firman Allah, "Mohonlah ampunan bagi dosa-dosamu dan bagi orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan." Quran Surat Muhammad. Sementara untuk manusia kebanyakan yang belum mampu mencapai tahapan orang khusus, para ulama sufi menasehatkan, taubat itu ada sebelum munculnya bencana akibat dari dosa yang diperbuat. Barang siapa yang bertaubat tetapi tidak mengubah keadaan sebelum bertaubat, maka dia benar-benar dusta dalam taubatnya. Dalam perspektif Islam Jawa, taubat mengenal beberapa jenis. Pertama, taubat yang dimaknai dengan meninggalkan perbuatan buruk dan tidak ingin mengulang lagi. Ini merupakan tahapan yang paling awam. Kedua, yang lebih tinggi adalah abad, yaitu taubat dalam pengertian tidak mau berbuat salah. Oleh karenanya terdapat upaya untuk tidak jatuh pada kesalahan, walaupun ia belum pernah terjerumus pada kesalahan tersebut. Ketiga adalah inabat. Pada tahapan ini, seseorang tidak hanya tidak mau berbuat salah, namun selalu belajar untuk mengetahui segala jenis perbuatan dan tindakan yang memungkinkan bisa membawa kepada kesalahan. Keempat, peringkat tertinggi adalah iyabat, di mana dengan segala upayanya, orang yang beriyabat benar-benar memilih jalan kembali yang benar, sehingga ia tidak hanya coba-coba, tidak ingin memanipulasi. Ia telah memilih jalan yang lurus. Inilah yang disebut telah sampai pada tataran eling lan waspada.
Ia selalu sadar dan menyadari setiap kejadian yang ada, bersikap waspada terhadap kejadian yang akan terjadi. Dan ia tentu juga sudah waspada, dalam arti mengetahui dan bersiap terhadap datangnya kematian pada dirinya. Inilah buah taubat yang tertinggi itu. Pada intinya, taubat adalah kepasrahan total dari kemanusiaan menuju pada totalitas keilahian, sehingga keinsanan tidak memiliki ruang lagi untuk mengotori yang bersifat ilahiyah. Coba perhatikan bait-bait dari Pupuh 3, 38 hingga 41. Syekh Lemah Bang Darmastuteng Karsa Sumarah ing Hyang Dawuhe tekad Jabariyah kagulung Kadariyah wimbaning lahir madep mantep tur panggah kuat ing pangangkah kukuh kismala nirmala ngetepi urip prapteng layu yakin tan mangeran budi cipta. Syekh Siti Jenar berkehendak terhadap budi pekerti luhur, berserah diri sepenuhnya kepada Tuhan. Keyakinan Jabariyahnya dibuang, lahirlah kembali keyakinan Qadariyah. Dia berkiblat dengan mantap dan tetap, kuat niatnya, kukuh untuk menyucikan diri dari segala kotoran, teguh pada pendirian hingga menemui ajal, tidak akan mempertuhan budi cipta.